Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam persekutuan, dalam ibadah saat ini. Walaupun kita beribadah di tempat kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap ada dimanapun, termasuk pada saat ini, dalam ibadah yang akan kita laksanakan di hari yang Tuhan khususkan, yang dikuduskan oleh Tuhan untuk kita beristirahat, mencari kebutuhan jasmani kita. Dan saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memulaikan ibadah ini saya jemput jemaat berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 191, bait 1 dan baitnya yang kedua, Hari Minggu, Hari Kebangkitan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita saat ini. Jemaat disilakan duduk kembali. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Firman Tuhan demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu.
Kita menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait 1 dan baitnya yang kedua, Muliakan Allah Bapa. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, serta dengan segala kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 293 bait 1 dan 2, Puji Yesus. Kasih-Nya
Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memerintahkan keampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 361, bait 1 dan 2, Di salibmu kusujud. Dijemput jemaat berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 235, bait 1 dan 2. Ku dengar berkat-Mu turun. Hidupkan
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melandasi persekutuan kita saat ini, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, dalam persekutuan kami dalam ibadah saat ini, tiba saatnya ya Bapa, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan di dalam firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan melayani kita saat ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kisah Yesus dalam menjalankan tugas pelayanannya, baik dengan mengajar ataupun bersaksi, merupakan serangkaian kisah yang bercerita tentang karya penyelamatan Bapa dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia. 3 serangkai, yaitu Tritunggal, ini saling memberi kesaksian dengan cara-cara yang unik dan sangat dekat dengan
kehidupan umat. Yesus sebagai anak memberi kesaksian tentang Bapa, Sang Pencipta semesta, dan Roh Kudus yang memancar dalam setiap perjalanannya hingga sampai di kayu salib. Demikian juga dengan Roh Kudus yang bersaksi mengenai karya penebusan Bapa dan Anak melalui peleburannya bersama dengan manusia dan semesta ini. Keserasian dalam memberi kesaksian dan pelimpahan kuasa Tritunggal ini tampaknya menjadi perhatian penulis Injil Matius dan menjadi pedoman bagi umat beriman saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, penulis Injil Matius memberikan penekanan khusus pada pemberian kuasa dari Bapa kepada anaknya. Dia yang memperoleh kuasa dari Bapa adalah dia juga yang memberikan kuasa itu kepada murid-murid untuk melakukan hal yang sama. Kuasa Yesus di sorga dan di bumi adalah kekuasaan terbesar yang Yesus nikmati selama hidupnya sebelum ia disalib. Kuasa itu ia gunakan untuk mengajar. Kuasa itu digunakan untuk melayani dan untuk bersaksi. Sekalipun demikian, saudara-saudara, Yesus tidak pernah menyalahgunakan kuasa itu untuk berfirman. Ia menunjukkan sebagai anak Allah yang berhak untuk mengampuni dosa. Itu di luar dari kuasanya. Itu otoritas Bapanya. Yesus menggunakan otoritasnya sebatas kuasa yang diberikan kepadanya sebagai anak. Jika Bapa memberikan kuasa kepada anak, tentu saja saudara-saudara, anak juga bisa memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Jika Yesus diberi kuasa di sorga dan juga kuasa di bumi ini, maka murid-murid pun diberi kuasa untuk mengajar dan membaptis semua bangsa. Jadi kuasa universal Yesus untuk melayani dan untuk bersaksi merupakan awal dari misi universal para murid berdasarkan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Pelimpahan kuasa dari Bapa kepada Yesus dan dari Yesus kepada murid-muridnya merupakan contoh yang perlu kita catat secara bersama-sama. Sekalipun Yesus mempunyai kuasa melakukan banyak hal, tetapi dia sama sekali tidak pernah menyalahgunakan kuasa itu, melampaui kuasanya sendiri sebagai anak. Dan kuasa itu, saudara-saudara, sungguh-sungguh digunakannya untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang, supaya mereka mengenal Allah dengan cara dan bahasa mereka sendiri. Tidak ada penekanan atau tidak ada pemaksaan apapun yang dilakukan oleh Yesus kepada orang lain supaya mereka menerima Bapanya sebagai Allah mereka. Tidak ada unsur paksaan.
Tidak ada unsur penekanan, tetapi ia hanya memperkenalkan, ia menyampaikan tentang Allah Bapa di sorga. Dia hanya memperkenalkan Allah melalui pengajaran dan pelayanannya. Yesus juga tidak menggunakan kuasa itu untuk kepentingannya sendiri. Bahkan dia juga memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya, supaya mereka bisa melakukan hal yang sama dengan yang dilakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kuasa yang dimiliki seseorang, entah dalam bentuk apapun, kita ingat saudara-saudara, bisa menjadi senjata yang mematikan diri kita sendiri jika kita tidak belajar menggunakannya dengan bijak. Kekuasaan bisa menjadi pintu masuk menuju tindakan kekerasan. Kekuasaan juga bisa membuat seseorang menjadi serakah dan tidak peduli kepada sesama manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita hidup di dunia ini, ada kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Ada kekuasaan. Biasanya dalam pemilihan di legislatif atau dalam pilkada, sebagai calon, sebagai kandidat, dengan orasi politiknya, kalau saya yang terpilih, saya akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya akan melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Dan banyak hal untuk menarik perhatian bagi masyarakat yang akan memilih. Tetapi anehnya saudara-saudara, ada oknum-oknum tertentu, baik sebagai anggota dewan yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi, yang ada di pusat, ataupun bupati, gubernur, dan yang lainnya. Oknum-oknum tertentu kadangkala salah dalam menggunakan kekuasaan itu. Bukan yang menjadi miliknya diambil. Kita melihat di layar kaca televisi dalam berbagai pemberitaan, banyak oknum-oknum tertentu yang punya kekuasaan. Akhirnya mereka harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi akibat melakukan korupsi, mengambil bukan yang menjadi haknya. Padahal orang-orang tersebut sudah diberi fasilitas. Tetapi ada juga mereka atau banyak mereka yang mempergunakan kekuasaan dengan baik. Hanya segelintir orang. Bisa dihitung orang, oknum yang menyalahgunakan kekuasaan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu kekuasaan harus digunakan sebaik mungkin, karena kekuasaan itu adalah bagian pemberian Tuhan bagi kita, dan kita harus pertanggungjawabkan kepada Sang Pemberi itu. Dalam ranah pelayanan dan kesaksian,
Kuasa yang diberikan Allah kepada kita harus kita kembalikan ke jalannya semula, yaitu untuk mengajar dan membaptis semua bangsa menjadi murid Kristus. Jika Allah memberikan kuasanya kepada kita melalui pelayanan sosial, dalam pendidikan, kesehatan dan sebagainya, mari saudara-saudara kita bersama-sama menggunakan hal itu dengan semestinya. Jika Allah memberi kuasa kepada kita untuk menerjemahkan firman-Nya ke dalam berbagai bahasa, gunakanlah kuasa itu untuk menerjemahkan firman Tuhan supaya semakin banyak orang yang dapat menerima dan mengenal Allah serta membaca Alkitab dengan bahasa yang dapat mereka mengerti. Dalam kehidupan bergereja ada tanggung jawab kita secara pribadi yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita bersama laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena kesemuanya itu adalah pemberian dari Tuhan, jabatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita laksanakan, dan juga kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Oleh karena itu saudara, mari kita berjalan dalam jalur kebenaran firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan kuasanya kepada kita untuk melakukan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya karya-karya pemuridan melalui gerakan keesaan gereja-gereja. Melalui kuasanya, mari kita hayati keterlibatan Allah Tritunggal dalam hidup kita sebagai orang beriman. Laksanakan tanggung jawab kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Beritakanlah firman Tuhan dalam kata dan perbuatan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Pengakuan iman rasuli dijemput jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 415 bait 1 dan 2, Gembala baik bersuling nan merdu. Di
sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita wujudkan syukur melalui persembahan kita dengan mengingat apa yang difirmankan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau keterpaksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Sementara kita memberi persembahan syukur kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 444, mengucap syukurlah, dan kita nyanyikan 2 kali. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita mendoakan pergumulan jemaat karena sakit dan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Kita doakan yang sudah lanjut usia, masa depan para generasi gereja, bagi anak-anak kita yang sedang berjuang
dalam pendidikan, dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Kita doakan pelayan Tuhan di segala penjuru di dunia ini, dan secara khusus seluruh pelayan Tuhan yang ada di Gereja PUK Jemaat Kanaan. Kita doakan yang memberi persembahan syukur bulanan untuk pembangunan gereja, persembahan diakonia, dan persembahan persepuluhan yang berulang tahun, ketambahan usia mereka, dan usia pernikahan. Kita mendoakan yang akan berulang tahun di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Ibu-ibu yang sedang mengandung, persembahan syukur yang telah kita beri saat ini dalam ibadah ini, kita doakan pemerintah kita dan doa syafaat yang lainnya. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, waktu kesempatan Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami ada dalam persekutuan saat ini. Dalam persekutuan ini kami boleh memuliakan Allah, mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami akan tanggung jawab kami dalam persekutuan untuk bersaksi dan melayani. Kami diberi kuasa oleh Tuhan sesuai bidang kerja kami masing-masing, dan kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kami diingatkan untuk tidak menyalahgunakannya, sehingga kami berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya Bapa, firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini akan memotivasi kami di dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, terima kasih senantiasa Tuhan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Kami akui jika Engkau tidak menyertai kami, langkah kaki kami pasti terhenti pada jalan-jalan kehidupan yang penuh pergumulan dan tantangan hidup. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab pada tubuh kami masih Engkau anugerahkan nafas kehidupan di setiap detik jalan kehidupan kami. Kami bersyafaat bersama dengan umat-Mu saat ini ya Bapa. Ingatlah kepada umat-Mu yang sedang bergumul dalam masa-masa kesukaran karena beban berat dan penderitaan oleh karena sakit. Orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang mengalami kekecewaan dalam hidup mereka karena pengalaman hidup yang bertolak di masa lalu, bahkan karena kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau berkuasa menghibur mereka. Engkau berkuasa membebaskan mereka dari penderitaan karena sakit. Engkau berkuasa membarui hati nurani mereka, sehingga mereka tidak hidup dengan pola kehidupan yang keliru karena memandang pada masa lalu yang pahit atau kekurangan yang melekat pada diri mereka.
Sebab Engkau adalah Allah penopang satu-satunya di dalam dunia di mana kami hidup di dalamnya. Demikian ya Bapa, dengan usaha dari umat-Mu yang sedang berjuang terhadap sakit dan penyakit mereka, baik di rumah maupun di rumah sakit, termasuk ya Bapa, mereka yang karena usia senja harus menikmati kehidupan pemberian Tuhan dengan tubuh yang lemah atau tidak berdaya. Sukacitakanlah mereka lewat penghiburan dan kekuatan, sebab dengan demikian mereka dapat menikmati hidup yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi masa depan generasi orang percaya di dalam persekutuan umat-Mu di Gereja Pog Jemaat Kanaan. Tuhan, berkaryalah kepada anak-anak kami, berkatilah pertumbuhan mereka secara jasmani dan juga rohani mereka, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak Kristen yang hidup membawa berkat serta takut akan Tuhan. Berkaryalah ya Bapa dalam pertumbuhan iman mereka ketika mereka dididik dengan pengetahuan iman akan Engkau, mulai dari sekolah minggu dan remaja. Tanggung jawab membawa anak-anak pada pengenalan akan Tuhan yang dilakukan oleh guru sekolah minggu dan guru remaja. Sekiranya Tuhan turut menyertai mereka dengan hikmat dan keterampilan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka sekalian. Saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi masa depan anak-anak kami, anak-anak kami yang sedang berjuang dalam pendidikan, mulai pada pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini, sampai pada perguruan tinggi. Ya Bapa di sorga, anugerahkan kepintaran bagi mereka, sehingga mereka dapat menggapai cita-cita mereka kelak. Kami berdoa bagi pelayan Tuhan yang ada di segala penjuru di dunia ini, dan secara khusus ya Bapa, bagi pelayan-Mu yang ada di Gereja Pog Jemaat Kanaan. Kuasailah hati kami ya Bapa, agar kami dapat mengelola hati kami ketika dalam dunia pelayanan kami, baik di jemaat maupun dalam lingkungan pelayanan. Kami harus menghadapi berbagai tantangan pergumulan dalam pelayanan ini ya Bapa. Olehnya Bapa, urapilah mulut kami dan perkataan kami, agar setiap doa yang kami sampaikan bagi pergumulan umat-Mu ya Bapa, benar-benar ya Bapa menjadi berkat untuk kehidupan mereka. Kami senantiasa dituntut untuk menjadi hamba yang rendah hati, hamba yang melayani dengan hati yang tulus, dan dapat menjadi teladan bagi domba-domba Allah yang Tuhan percayakan kepada kami untuk digembalakan. Dan kiranya kami boleh melayani dengan selalu takut akan Tuhan, karena kesemuanya ini ya Bapa, kami akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua. Kami doakan ya Bapa, bagi pribadi maupun keluarga yang boleh memberi persembahan bulanan, persembahan persepuluhan, persembahan untuk kelanjutan pembangunan gereja, persembahan diakonia, Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya. Sempurnakanlah ya Bapa sukacita dan persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan memberkati mereka dalam usaha dan kerja di hari-hari ke depan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi umat-Mu yang berulang tahun atas ketambahan usia,
dan yang berulang tahun dalam pernikahan mereka. Sertailah langkah kaki mereka, agar langkah kaki mereka tetap terarah kepada Tuhan. Mereka juga akan mengalami pertumbuhan iman sesuai usia kelahiran yang Tuhan izinkan kepada mereka untuk dialami. Tuhan terus memberkati keluarga-keluarga yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam rumah tangga. Kami berdoa bagi mereka yang menantikan sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Kiranya Tuhan menyatakan kemurahan kepada mereka sehingga boleh bersukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami doakan bagi ibu-ibu yang sedang mengandung saat ini. Kami memohon ya Bapa, kiranya Tuhan menjaga ibu-ibu bersama dengan bayi dalam kandungan ibu, sehingga dari kandungan ibu sampai melahirkan semua proses akan berjalan dengan baik dan lancar. Anugerahkan keselamatan kepada ibu yang akan melahirkan dan bayi yang akan dilahirkan, sehingga akan menjadi sukacita dan kebanggaan bagi keluarga. Seminggu yang akan kami jalani ke depan dalam usaha dan kerja kami sesuai bidang kami masing-masing, kami memohon penyertaan Tuhan sehingga kami beroleh kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama dengan keluarga dan jemaat-Mu, terpisah karena pendidikan, pekerjaan dan keluarga, dimanapun mereka berada, kami memohon Tuhan sertai mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan suatu saat kami akan berjumpa di dalam kasih Tuhan dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda dudai, yatim piatu. Ya Bapa, kami memohon Tuhan bersama dengan mereka menyertai dan memberkati di dalam menjalani kehidupan sesuai kenyataan yang sedang mereka rasakan saat ini. Di dalam kasih, di dalam pertolongan Allah, mereka tidak akan kesepian. Mereka tetap bersukacita oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan pendampingan dari Tuhan selalu mereka rasakan. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Kami memohon kepadamu ya Bapa, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan yang memanggil, Tuhan pun yang mengutus mereka untuk melaksanakan tugas sesuai tugas mereka masing-masing. Kiranya Bapa, di dalam melaksanakan tanggung jawab, mereka senantiasa akan takut akan Tuhan, sehingga roda pemerintahan ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, akan memberi sukacita, kenyamanan bagi kami sekalian di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, di tengah-tengah masyarakat. Kami serahkan keberadaan mereka Bapa hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri, dan teristimewa ya Bapa di dalam penanganan dengan virus COVID-19. Kami memohon kiranya hikmat dari Tuhan akan memperlengkapi mereka, dan Tuhan pun akan memberkati para medis, aparat yang terus berupaya memberikan pelayanan kepada yang sakit, mengatur kami sebagai warga masyarakat. Kiranya Bapa, Tuhan terus menolong dan memberkati. Tuhan akan memakai mereka untuk membawa kami hidup di dalam sukacita. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami telah memberi persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan memberkatinya, dan Tuhan pun kembali memberkati mereka yang sudah memberi persembahan saat ini.
Inilah doa kami yang kami sampaikan hanyalah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini. Sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dijemput jemaat berdiri. Kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 451 bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat disilakan duduk. Demikian ibadah minggu saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian yang sudah setia beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya apa yang telah kita perbuat pada saat ini akan menjadi suatu sukacita, menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semua. Olehnya Bapak Ibu, mari kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, dan mari kita saling mendoakan agar kita tetap kuat di dalam persekutuan ini dan kebersamaan kita sebagai umat Tuhan tetap terbina dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Shalom.